Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi. Dan di video kali ini saya ingin ngebahas tentang satu handphone yang sempat viral banget beberapa waktu yang lalu. Yaitu ini dia, Infinix GT 10 Pro. Ya, handphone yang kayaknya wah banget gitu, berkat spek sama tentu harganya. Ya, ini emang kelihatan keren banget. Gimana nggak rame coba yang ngomongin, harganya cuma 3 jutaan. 3 jutaannya pun hitungannya 3 jutaan kecil ya. Ini gue beli di toko langganan yang oke banget. Jadi buat yang pengen beli, masukin wishlist, gue taruh linknya di deskripsi aja. Nah, dengan harga yang sangat terjangkau tadi, Infinix tuh ngasih kayak banyak banget specs yang dari luar kelihatan wow banget untuk kelas harganya. Dari chipset dia pakai yang kencang, Dimensity 8050 5G. RAM-nya 8GB, penyimpanannya 256GB, udah UFS 3.1 juga, dan baterainya 5000 mAh dengan fast charging 45W. Itu udah kayak, wih mantep banget. Terus nggak cuma sampai situ aja, layarnya pakai AMOLED 120Hz, Full HD+, dan ada in-display fingerprint. Kamera 108MP dan bisa ngerekam video di resolusi 4K. Semua itu bisa didapetin dengan handphone yang harganya 3 jutaan. Kelihatan agak jelas ya dari segi spek, dan kelihatannya emang akan cocok bagi mereka yang disebut Infinix sebagai mobile gamer ya. Karena emang kalau kita lihat bagaimana Infinix memosisikan produknya sendiri memang seperti itu. Cuma di video kali ini saya nggak akan banyak ngomongin soal gamingnya, ada tapi nggak banyak, dan saya pingin lebih fokus tentang experience pemakaian dari seorang yang bisa dikatakan bukan mobile gamer banget. Jadi bukan orang yang bener-bener pakai handphonenya buat main game. Alasannya tuh bukan cuma karena saya sekarang lagi nggak terlalu banyak main game di handphone doang, tapi saya juga ngelihat kalau di range harga 3, 4, bahkan sampai 5 juta, itu adalah rentang harga yang kayaknya paling banyak dicari orang untuk membeli handphone baru ya. Jadi kalau misalnya udah beli di atas itu, ya udah itu biasanya mereka nggak terlalu banyak mikir, tapi untuk di bawah itu pertimbangannya banyak banget. Di rentang harga segini, orang tuh biasanya nggak ada yang spesifik gue nyari handphone gaming, gue nyari handphone kamera, enggak. Tapi mereka tuh kayak mencari kalau bisa handphone yang punya performanya kenceng, kameranya bagus, pokoknya bisa dipakai lama juga, supaya value deal gitu ya kan. Kalau bisa dapat semua di harga murah, kenapa enggak gitu kan, orang-orang pada mikir ya. Nah dari segi desain, kita lihat dulu nih, si Infinix HP ini jelas nggak buat semua orang ya. Impresi pertama saya, waktu pertama kali lihat handphone ini, itu sebenarnya kayak lihat Nothing Phone versi UMR ya, gitu kayak gini. Harga HP-nya murah, tapi desainnya futuristik dan ada lampu-lampunya. Cuma emang sayangnya lampunya ini tuh nggak seheboh Nothing Phone gitu ya. Fungsinya juga terbatas, dan kayaknya emang jadi fitur yang bakal cepet dilupain ya. Jadi mungkin desain yang heboh begini bukan semua orang yang suka ya pastinya. Untuk build quality HP-nya sendiri standar ya, tapi ya saya nggak bisa bilang hitungannya jelek juga ya, masih oke lah dengan harganya. Habis itu untuk penempatan tombol-tombol sendiri udah oke, SIM cardnya ada 2 nano SIM plus micro SD juga, dan fingerprint in display ya, ini jarang banget di harga 3 jutaan. Next kita ngomongin soal specs bagus yang dari tadi di awal udah sempat kita singgung-singgung juga. Si Infinix ini tuh emang kelihatannya udah bagus ya, chipsetnya kencang, Antutunya juga jos banget buat yang emang peduli. Untuk pemakaian sehari-hari, untuk orang yang mungkin cuma ingin punya handphone cepat yang nggak nge-lag aneh-aneh, ya Infinix GT 10 Pro sebenarnya udah bisa banget dalam lingkup pemakaian seperti itu. Misal untuk ya scrolling timeline sosial media, chatting, browsing, nonton, udah oke ya. Kayaknya ini handphone dalam seminggu pemakaian saya untuk percobaan ya, untuk review ini sebenarnya sudah mencukupi banget. Saya yakin banyak orang yang udah ngerasa happy lah sebenarnya dengan handphone ini. Selain itu, HP-nya juga menurut saya udah enak dipakai nonton, karena selain speknya yang udah bagus, experience visualnya juga ternyata oke gitu ya. Kecerahan, warna, kontrasnya tuh untuk level handphone 3 jutaan udah mantep. Nyetel konten HDR di YouTube itu juga udah bisa, cuma kalau untuk Netflix sayangnya belum ya, masih belum bisa. Gak apa-apa banget karena masih bagus, plus ini handphone speakernya udah 2 stereo gitu ya, 3 jutaan. Yang lebih mahal aja ada yang speakernya cuma sebiji gitu kan, jadi ini udah oke banget. Terlepas mungkin dari detail audionya yang tentu tidak selevel audiophile ya, sudah jelas buat saya, tapi ya udah gitu, nggak apa-apa ya. Yakin kok untuk user yang nggak punya ekspektasi ketinggian bakalan happy-happy aja. Ya cuma untuk satu poin yang agak mengurangi kenyamanan pakai HP ini, kalau versi saya sebenarnya itu ada di softwarenya ya. Emang software ini sebenarnya adalah salah satu nilai jual juga sih dari Infinix, yang mana mereka tulis di websitenya itu adalah minim software pre-install alias bloatware, serta nggak ada iklan yang emang dibuktikan sini, nggak ada ya. Cakep banget sebenarnya. Tinggal ntar gimana follow up-nya dari Infinix untuk software update, security patch ke depannya, bisakah
rutin, atau mungkin nanti ya ada terus hilang, ada hilang, atau mungkin bisa jadi hilang beneran kayak gebetan yang pernah kalian tungguin itu ya. Jadi ya kita lihat aja nanti. Secara tampilan UI dari Infinix ini sendiri juga sebenarnya menurut saya udah oke sih ya sebenarnya. Cuma emang ada beberapa fungsi yang kayak saya rasa tuh kurang konsisten ya. Jadi nggak semua orang mungkin akan merasa terganggu, akan ngerasa ini menjadi kekurangan, tapi ini saya sedikit sharing aja experience. Seperti misal, di bagian home screen, ini kan kita bisa untuk di pinch out gitu, terus kita bisa milih beberapa aplikasi ya. Di sini kan untuk milih aplikasi tuh ya bisa dipilih, bisa kita pindah-pindahin ya. Cuma opsi itu doang gitu. Misal saya pengen milih banyak, terus pengen saya delete, atau misalnya pengen saya uninstall, itu nggak bisa barengan, masih satu-satu. Habis itu, contoh lainnya juga misalnya saya pingin mindahin icon banyakan nih ya. Kalau saya geser ke atas, itu bisa semua barengan, set pindah. Tapi begitu saya pingin balikin ke bawah, itu nggak bisa barengan, mesti satu-satu juga. Itu jadi kayak agak aneh sebenarnya. Kenapa beda gitu treatmentnya? Habis itu, Infinix tuh di sini juga punya yang namanya kayak side panel gitu, semacam kayak edge panel di Samsung atau beberapa handphone juga punya lah ya yang di samping ini buat shortcut untuk macam-macam aplikasi. Nah ini tuh sebenarnya sangat memudahkan kalau buat yang mungkin suka pakai handphone buat split screen, untuk buka kayak floating window, tinggal drag and drop, beres. Cuma yang saya temui di smart panel ini itu adalah fungsinya yang bisa berubah-ubah. Seperti contoh di defaultnya kan kayak gini, kalau digeser dia akan keluar deretan aplikasi. Tapi kalau saya misalnya lagi nonton YouTube, pingin saya buka, misalnya saya pingin kepikiran buat split screen gitu, nggak bisa ya karena tampilannya beda. Jadi kayak gini ya, agak aneh sebenarnya. So kalau untuk YouTube mau split screen tuh agak ribet, jadi ya mungkin bukan masalah besar untuk banyak orang, hanya buat sebagai orang. Jadi ya semoga nanti ya bisa dipoles sama Infinix, karena kalau menurut saya software ini udah oke, tinggal gimana nantinya aja. Lanjut, sekarang saya pengen ngebahas soal gamingnya juga nih. Saya mungkin di sini nggak akan terlalu yang detail soal FPS segala macam, karena teman-teman seprofesi tukang testing handphone lain yang udah upload video review di luar udah banyak banget yang ngomongin soal itu ya. Jadi kalian bisa cek di situ, karena saya lihat juga hasilnya mirip-mirip aja. Jadi sekarang saya akan lebih fokus ke apa yang saya rasain selama menggunakan handphone ini, karena ya yang beli handphone ini juga nanti misalnya udah pakai ya kemungkinan nggak akan nyobain pakai perf dock juga dong buat ngeliatin grafiknya. Jadi saya akan coba share yang saya rasain aja. Nah untuk positioning handphone sendiri seperti yang tadi di awal sempat saya omongin, kalau Infinix bilang ini adalah jagoan 3 jutaan untuk gaming, khususnya dalam lingkup game-game e-sport kayak Mobile Legends, kayak PUBG gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya dia punya fitur yang cukup menarik kayak bypass charging yang sangat ngebantu untuk para hardcore gamer bisa ngecas sambil main tanpa ngasih impact ke baterainya. Itu adalah sesuatu yang bagus banget menurut saya. Nah, balik ke pemakaian saya sendiri, game harian saya sekarang itu cuma satu yang tiap hari saya buka, cuma Honkai Star Rail doang. Udah, itu doang. Nah, di game ini settingan yang paling enak buat saya mainin sebenarnya adalah di grafis medium dengan settingan FPS 60 ya. Meskipun emang berasa dia nggak bakal dapat 60 FPS, itu pasti di bawah. Tapi paling nggak ini berasa di 40-an lah. Nggak nyampe 30 karena sedikit lebih smooth, tapi tidak sampai 50 ke atas sampai 60 tuh nggak. Nah, jadi palingan saya kalau udah main hampir sejam itu, walaupun awal udah oke, nanti kalau handphone udah mulai anget, dia bakal berasa frame-nya mulai turun ya. Jadi ya ada perbedaan lah antara awal main sama setelahnya. Habis itu ada juga sih sebenarnya game kedua yang ini lagi jarang saya mainin soalnya lagi bosan ya. Jadi kayak login pas inget aja lagi ada waktu, yaitu Ragnarok Origin. Nah di sini Infinix tuh agak lucu ya. Jadi di handphone ini saya tidak bisa menggunakannya untuk auto farm lebih dari 5 menit. Karena begitu saya main 5 menit saya tinggal auto farm gitu, auto battle buat ngumpulin material atau nyari kartu, dia pasti force close. Saya juga bingung kenapa. Awalnya saya kira tuh mungkin settingan grafis ultra 60 fps itu terlalu berat, makanya dia di force close. Cuma begitu saya turunin grafisnya gitu ya, walaupun sama-sama tetap yang lainnya nggak saya turunin, ternyata masih cukup berat dan ya sama-sama force close juga ya. Kalau misal saya mainin sambil jalan-jalan itu ya oke lah, dia nggak akan force close lebih ada toleransinya. Cuma untuk farming auto hunt-nya itu loh yang agak aneh. Jadi saya nggak tahu nih ada apa sama Ragnarok dengan Infinix, karena ya kayak gitu saya rasain, entah ini defect di produk saya atau emang begitu secara keseluruhan. Mungkin ada yang main juga ya bisa share di kolom komentar. Sisanya kalau untuk Mobile Legends ini bukan saya yang main, tapi saya coba kasih ke tim saya yang suka main. Dan kata dia sih settingan yang tinggi itu ya aman-aman aja gitu, nggak masalah, lancar. Palingan kalau ada lagi battle, lagi war yang rame itu bisa drop, cuman nggak parah karena bakal naik lagi. Cuma palingan catatan dari dia sih ya dia bilang adalah
respon sentuhan di layarnya itu kadang miss dan tidak terlalu responsif. Untuk yang ini saya sebenarnya setuju sih, karena sekalipun game yang saya mainkan kayak si Honkai Star Rail tadi tidak menitik beratkan pada cepet-cepetan, cuma emang ada beberapa kali gitu ya, sering sih sebenarnya pas saya mau pencet untuk skill atau ulti itu kayak mesti 2 kali pencet gitu. Soalnya yang pertama kayak nggak ngerespon atau mungkin telat ya. Jadi berasa sebenarnya kalau buat saya. Cuma ya tetap saya nggak bilang ini akan terjadi secara general di semua unit yang beredar di Indonesia. Karena teman-teman reviewer lain saya cek juga tidak ada yang ngebahas soal ini. So bisa jadi itu di unit saya aja ya gitu. Kemudian buat yang mungkin penasaran soal suhu perangkat ya, HP ini emang salah satu yang cepet anget ya, bahkan nggak dipakai main pun. Misal saya pakai nonton Netflix sekitar 1 jam di ruangan yang tidak ber-AC, jadi suhu ruangan gitu ya, nggak pakai AC, itu kalau dipegang bagian belakang ya tiba-tiba di bagian sini tuh bisa 38, 39 bahkan 40 derajat ya. Jadi bisa cepet anget padahal nggak dipakai untuk yang macam-macam. Sedangkan kalau main game ya, misal kayak main Mobile Legends sejam dalam ruangan ber-AC itu setelah 4 game atau sekitar 50 menitan saya coba ukur dan itu dapat di kisaran 42 derajat. Jadi emang lumayan tinggi suhunya ya, segituan. Kemudian lanjut ke baterai. Di sini kapasitasnya kan udah gede ya, tadi 5000 mAh, dan dari pengalaman saya daya tahannya sebenarnya cukup kalau untuk pemakaian saya ya. Jadi emang bukan yang paling panjang untuk kapasitas 5000 mAh. Masih banyak yang lebih awet ya di kapasitas yang sama. Untuk 50 menit pemakaian kayak Mobile Legends tadi di setting rata kanan dia bisa berkurang sekitar 15-18%. Jadi ya cukup banyak ya, cuman mestinya nggak terlalu banyak, apalagi kalau mungkin mainnya nggak yang terus-terusan ya, sebenarnya masih oke. Overall kalau buat saya di pemakaian sehari-hari bisa dapat screen on time di kisaran 6-7 jam dengan pemakaian yang campuran sebenarnya oke lah. Ngecasnya juga cepet karena udah support power delivery 45 watt dan nggak perlu lama ya untuk ngecas sampai penuh. Habis itu kabelnya juga menarik karena dikasih kabel yang bentuknya L. Jadi ini yang menarik adalah kombinasi yang pas banget dengan fitur bypass charging yang tadi udah sempat kita bahas. Jadi buat yang pengen main sambil nyolok ya itu sebenarnya lebih enak. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang juga pastinya menjadi pertimbangan penting banyak orang, yaitu kameranya ya. Terlepas dari preferensi pemilihan handphonenya baik itu untuk main game atau enggak, saya yakin banyak orang yang ingin punya handphone dengan kamera yang bagus. Mungkin ini emang bukan highlight dari handphonenya, cuma tetap menarik untuk dibahas. Di sini Infinix tuh kelihatan punya banyak kamera ya kalau kita lihat di belakang. Cuma sayangnya yang benar-benar berguna dan bakal kepake banget itu cuma satu kamera aja, yaitu yang 108 megapiksel. Sisanya wis gimmick aja gitu ya. Untuk mode foto yang dikasih, HP ini sebenarnya punya banyak banget pilihan yang bisa dipakai. Bisa dilihat sekarang, kalau kecepatan di pause aja videonya. Nah untuk video sendiri dia cukup unik soalnya di kamera belakang bisa sampai 4K 30fps dan di kamera depan dikasih perekaman resolusi 2K. Ini adalah resolusi yang bisa dibilang cukup unik ya, jarang dipakai. Di flagship aja jarang, apalagi di 3 jutaan ya, ini makanya unik banget menurut saya dari resolusi 2K. Habis itu untuk foto-fotonya, saya sebenarnya cukup kaget ya sama hasilnya dari si Infinix GT10 Pro karena ternyata lebih bagus dari yang saya bayangin ya. By the way, setelah dilihat-lihat, saya selalu foto dengan handphone ini dan kondisinya adalah AI-nya nyala. Jadi diingat, semua sampel yang ada di video ini adalah saat AI-nya nyala. Hasilnya itu sebenarnya tipikal-tipikal foto yang eye pleasing ya, cerah dengan warna yang saturasinya tinggi. Detailnya juga ternyata lumayan seperti di foto yang saat ini bisa dilihat, dan bahkan masih ada natural bokehnya juga. Ini di luar ekspektasi saya sih sebenarnya, bahkan untuk dynamic range. Ini di kondisi terang dan juga outdoor ya. Nah kalau yang kurang menurut saya dari kameranya sebenarnya adalah di mode portrait yang skin tone-nya nggak bagus ya. Meskipun kalau dari segi separasi udah cukup rapi, cuma ya skin tone-nya aja sih agak ganggu menurut saya. Kemudian kalau kita pindah ke kondisi low light, ini juga ternyata tidak sejelek bayangan saya. Mode autonya masih lumayan banget ya, bukan yang terbaik di kelasnya tapi tidak jelek. Detailnya turun udah pasti, udah bisa diperkirakan sebenarnya. Tapi secara umum sebenarnya saya nggak expect kalau ternyata masih oke. Night mode ada, tapi kalau preferensi pribadi saya sih, saya nggak suka pakai night mode ya, karena terlalu maksa untuk jadi terang. Nggak dulu deh kayak gitu, mendingan saya pakai auto aja. Walaupun kalau kita foto pas ada lampu, ya lampunya jadi bleber ya. Cuman ya balik ke preferensi sih sukanya mana.
Next untuk kamera depan, ya ini sih mungkin ya bisa dibilang kurang juga karena hasil standar ala kadarnya. Sebagian orang mungkin ada yang kecewa, sebagian mungkin udah mengira bakal seperti ini, atau mungkin ada sebagian yang nggak peduli-peduli amat ya, khususnya yang biasanya ngaku gamer banget karena mereka kan katanya gamer nggak pakai handphone selfie. Ya itu jadi balik ke kebutuhan aja. Habis itu kita masuk ke bagian video. Ya 4K-nya udah lumayan kok dan tangkapan mic-nya menurut saya juga udah cukup baik. Kalau di bawah jalan sih emang gempa ya kalau kita resolusi 4K dan nggak nyalain stabilisasi. Dan by the way stabilisasi ini hanya bisa jalan di resolusi 1080p aja. Oke, sekarang ini buat sampel videonya kalau ngerekam subjek orang dengan kamera belakangnya Infinix GT 10 Pro ya. Hasilnya kayak gini. Bisa lihat dari tekstur muka, skin tone, warna baju. Ini warna bajunya tricky banget, warna kuning sebenarnya. Banyak yang tidak ada biru-birunya itu. Bisa lihat sekarang hasilnya kayak gini. Dan coba ini kalau dari segi stabilisasi ini nggak pakai apa namanya? Stabilization ya. Ini direkam di 4K 30 fps dan tangan Sidonnya udah cukup stabil. Jadi kalau di handle sama orang yang tangannya tidak tremor, hasilnya bagus-bagus saja. Nah, ini dia hasilnya dan habis itu kita pindah ke kondisi OLED dan juga kita lihat gimana dari kamera depannya. Nah sekarang kalau buat kamera depan ya yang unik dari Infinix GT 10 Pro sekarang. Nah sekarang kalau untuk kamera depan yang unik dari handphone ini sebenarnya dia bisa ngerekam resolusi sampai 2K ya, jadi di atas 1080p sedikit dan hasilnya seperti ini. Mungkin bisa dapat ya gambaran tadi ngelihat hasil dari kamera utama, kamera belakang. Sekarang saya pindah ke kamera depan, hasil seperti ini. Dynamic range di belakang oke ya, langitnya putih. Kemarin sempat biru, sekarang enggak. Kesana juga bisa lihat hasil seperti ini. Terus kalau misalnya buat stabilisasinya kayak gini. Oke, sekarang kita coba untuk pengambilan dalam ruangan. Ini dalam kamar, belum low light ya, jadi ini saya masih ada lampu syuting yang gede, jadi saya kecilkan dulu ya, makin redup. Saya matiin. Nah ini dia, kalau low light dengan satu lampu ya, lampu redup buat di kamar, nggak terlalu terang, hasil seperti ini. Jadi ya mungkin bisa kebayang kemampuannya kalau buat low light. Detail muka bisa lihat, saya kasih kardus warna putih ya, warna putih, mungkin bisa lihat juga detail-detailnya seperti apa. Jadi itu dia untuk sampel menggunakan kamera belakang. Sekarang kita pindah ke kamera depannya. Nah buat yang sekarang ini dia kamera depannya si Infinix yang kelihatan dibikin lebih terang dibandingkan kamera belakangnya. Cuman emang dia noise ya, kelihatan banget noise-nya, bisa lihat. Ini masih dengan satu lampu di atas, dan kalau misalnya saya terangin, oke ya, kalau diterangin sih tentu tidak ada masalah ya. Terang banget, cuman kalau emang dibikin low light, lampu gedenya saya matiin, ya jadi seperti ini. Cuman ya menurut saya masih bisa diterima lah, dengan harganya, dengan kemampuannya masih cukup oke. Menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan pendapatnya di komentar bawah. Jadi dari sudut pandang dan pengalaman pakai saya yang seseorang tidak gaming-gaming amat pakai handphone, Infinix GT 10 Pro ini ternyata cukup menarik jadi opsi untuk pemakaian sehari-hari ya. Cocok buat mereka yang lagi cari handphone cepat di angka 3 jutaan, cari yang mungkin layar bagus buat pakai nonton, speaker stereo, dan ngecasnya cepat, serta dia juga yang terpenting ya, tidak nge-lag pas dipakai, itu sih. Untuk gaming juga mestinya oke, selama dia nggak ada ekspektasi yang terlalu tinggi, bisa rata kanan kayak flagship. Ini juga sebenarnya udah oke aja, cuman ya mungkin harus siap-siap bahwa handphonenya bisa anget. Jangan nanti udah nonton banyak review, beli terus pakai kaget HP-nya cepet anget ya, karena emang begitulah adanya. Terus buat siapa HP ini cocoknya? Kalau menurut saya, ini adalah handphone yang cocok buat yang pengen upgrade dari yang mungkin sebelumnya masih pakai Android entry level 1-2 jutaan. Apalagi yang mungkin udah rilisan tahun-tahun lalu. Kalau pindah ke sini, saya yakin akan berasa upgrade-nya gitu. Ada peningkatan kecepatan, layar pasti akan kerasa lebih bagus gitu ya. Sedangkan kalau buat yang mungkin sekarang sudah menggunakan handphone 3 jutaan yang ya lebih populer, mungkin kayak Redmi atau mungkin Poco, Xiaomi dan segala macam ya, dengan specs yang juga mirip-mirip. Menurut saya sih tidak usah tergoda ke handphone ini, karena menurut saya Infinix sendiri masih punya jalan panjang untuk pembuktian ya. Jadi pembuktian untuk produknya sendiri, bagaimana mereka kualitas produknya, after sale, software dan lain-lain itu masih panjang menurut saya. Karena kan mereka
ibaratnya walaupun sempat ada tapi kan mereka baru aja comeback nih ke Indonesia, baru bener-bener jor-joran sekarang si Transsion itu kan dengan produk-produknya. Jadi masih dalam masa pembuktian lah menurut saya. So handphone recommended, cuma ya tetap dengan catatan seperti yang tadi udah saya omongin. Jadi buat yang mungkin pengen beli atau mau cari tahu lebih lengkap, saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang guys, kita dulu review tentang si Infinix GT 10 Pro ini. Makasih banyak nonton sampai habis, Putu Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.